Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang dermawan, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan juga tidak sombong, dan juga rajin sedekah, terutama yang cantik dan yang ganteng, dan semoga semuanya menjadi cantik dan ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keberkahan dan kucuran rahmatnya dan keriduannya untuk kita semuanya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, baik, sekarang saya akan membahas tentang ini aja ya, psikologis orang-orang yang ngewirid atau berzikir la ilaha illallah gitu kan. Dan sesuai di dalam kitabnya, isi ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan ada, ketika kamu menyebutkan la ilaha illallah, apa yang ada di dalam hatimu kan. Jadi musyrikah atau riakah, tauhidkah, karena Allah kah gitu kan. Nah, jadi kita bahas bahwa memang psikologis orang-orang yang ngewirid atau berzikir la ilaha illallah ini kan beda-beda fasenya gitu kan, beda-beda tahapannya. Ada yang memang karena, aduh ini ada WA masuk, lupa matiin sinyal, sorry ya sebentar. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa tahapan-tahapan psikologis orang-orang itu berbeda-beda dalam mengucapkan la ilaha illallah gitu kan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terdapat di dalam hati kita? Ada memang fase-fase di mana kita berkongsi dengan nafsu kemusyrikan ya. Artinya kemusyrikan di sini tidak harus selalu non muslim atau misalkan memiliki dua agama, enggak, namun lebih kepada syirik khafi. Nah, biasanya ini para remaja yang masih seneng atau percaya dengan ramalan-ramalan zodiak gitu kan. Kadang-kadang kan kita itu senang zodiak mingguan ya. Saya juga pernah ada di fase seperti itu gitu, dan itu ya hal yang lumrah gitu, udah umum gitu kan. Kadang-kadang minggu ini keuangan lagi bagus gitu kan, tapi minggu depan misalkan harus hati-hati, harus banyak mengendalikan hawa nafsu belanja misalkan. Nah, kita tuh percaya gitu, wah ini bakal begini gitu. Lupa tuh kalau itu kan hanya sebagai gambaran saja, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Namun kita percaya. Nah, disitulah kita menjadi musyrik gitu, musyrik khafi gitu kan, syirik khafi, syirik yang tersamar. Nah, namun kita abis sholat itu kan selalu membaca gitu kan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah subhanallah gitu, atau alhamdulillah alhamdulillah, atau la ilaha illallah la ilaha illallah gitu kan. Setelah sholat itu yang 33 itu, atau sampai 99, atau sampai 100 atau 500 ya, itu tergantung kepada jiwa kita masing-masing gitu kan, kemampuan kita masing-masing gitu. Nah, namun la ilaha illallah ini masih bercampur dengan hawa nafsu kemusyrikan atau syirik khafi. Nah, ada juga mereka berzikir atau wirid la ilaha illallah. Nah, biasanya ini memang fase-fase ini nih kebanyakan memang para remaja dulu, diawali para remaja tapi namun sudah senang berzikir. Nah, biasanya ini mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan nafsu atau dosa batin, ria ya. Nah, biasanya dicampuri dengan ria gitu, ingin pamer dengan tujuan pengen dipuji orang. Tentu semua dari kita, hampir semuanya mengalami seperti ini. Contoh, misalkan dikagetin gitu ya, misalkan dor gitu, la ilaha illallah gitu kan, tapi la ilaha illallahnya itu, hatinya itu
mengandung ingin disebut ingin disebut beriman gitu, ingin disebut apa ya namanya, solehah gitu atau soleh gitu. Jadi kan kadang-kadang memang kebanyakan para remaja itu ya Allah gitu ya, saya juga pernah sama mengucapkannya itu yang jorok-jorok gitu ya, itu udah umum, jarang memang ditemukan yang langsung la ilaha illallah atau istighfar itu jarang banget gitu. Kebanyakan itu nyebutnya itu barangnya sendiri atau barang cowok atau kebun binatang gitu, kebanyakan seperti itu. Mungkin kalau apa ya, kayak berdasarkan penelitian gitu ya, seperti kita di sekolah dulu kan, misalkan di antara 10 orang itu yang 3 orang menyebutkan kebun binatang, yang 4 orang menyebutkan barang atau kemaluannya sendiri gitu kan, yang 3 orang mengucapkan ada yang la ilaha illallah, ada yang istighfar gitu kan, tergantung gitu. Atau mungkin yang la ilaha illallah cuma satu, kebanyakan istighfar karena kaget itu kebanyakan orang menyebutnya istighfar gitu kan, namun la ilaha illallah itu jarang gitu, mungkin di antara 10 itu hanya 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Ya kita telusuri aja ke zaman sekolah gitu, para remaja gitu. Jadi istighfarnya ini masih bercampur dengan ria, ada fase-fase seperti itu, terutama remaja ya. Tapi kalau kita sudah ibu-ibu gitu, udah emak-emak, udah belajar di majelis, ya la ilaha illallahnya ya enggak seperti itu. Cuman ada juga fasenya yang mengucapkan la ilaha illallah itu memang tidak riya lagi dan tidak syirik khafi lagi, namun kosong. Kosong gitu, la ilaha illallah ya la ilaha illallah aja, namun hatinya masih lalai, ada yang seperti itu ya. Nah, terus ada juga psikologis orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini memang karena Allah gitu. Jadi sudah sadar hatinya mengucapkan la ilaha illallah itu memang karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala gitu, bukan karena kaget, bukan karena rasa takut, bukan karena ria, apalagi syirik khafi ya. Jadi ada fase-fase tertentu. Nah, terus ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah itu karena memang murni mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga fase dimana yang lebih meningkat lagi, mengucapkan la ilaha illallah itu memang disertai dengan hadirnya hati, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Memang orangnya sudah tauhid. Nah, itu la ilaha illallah yang golongan yang tinggi gitu, fase-fase yang sudah tidak lalai lagi, jadi disertai hadirnya hatinya. Jadi ini untuk bahan introspeksi, untuk bahan bermuhasabah diri, kita bercermin diri, kita bertafakur, berada di manakah zikir la ilaha illallah kita selama ini. Apakah masih syirik khafi, apakah masih ria, masih sum'ah ya. Sum'ah itu ingin didengar orang gitu, ingin didengar, pokoknya lebih mirip ria, namun ini lebih kepada ingin didengar gitu. Kalau ria itu pamernya itu lebih kepada ingin dipuji. Ya intinya sama aja ya, intinya ya penyakit batin juga gitu kan. Ada yang memang karena Allah, ada juga yang kosong blong, nggak inget apa-apa, la ilaha illallah, tidak ria, tidak syirik khafi, tidak sum'ah, tapi juga tidak lillahi ta'ala gitu, lalai gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Apakah kita masih di situ ataukah kita menyebutkan la ilaha illallah itu sudah karena Allah, atau kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita berzikir atau mengucapkan la ilaha illallah itu murni bertauhid kepada Allah atau disertai dengan hadirnya hati ya. Jadi kita renungkan, kalau memang masih ada di tahap yang bawah atau menengah, kita tingkatkan lagi, kita luruskan lagi niatnya semata-mata lillahi ta'ala atau mengharap ridho Allah yang lebih pertengahan lagi, dan yang lebih tinggi lagi ya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk wawasan saja dan untuk bahan cerminan diri ya, untuk tafakur ya, biar kita itu semakin hari itu keimanan kita itu kita tingkatkan lagi gitu ya.
Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.